Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tentang puasa dan tanggung jawab manusia. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan seorang ulama yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan bahwa puasa adalah tempat penampaan karakter atau madrasah khuluqiyah. Puasa diartikan tidak hanya seseorang menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Puasa tidak hanya diartikan seseorang menahan nafsu biologis sebagaimana yang kita pelajari dalam beberapa kitab. Tapi lebih dari itu, puasa diartikan tanggung jawab seseorang sebagai hamba Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Puasa diartikan sebagai tanggung jawab seorang kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika seseorang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, contoh misalnya makan dan minum dengan sengaja, maka tidak ada yang mengetahui perbuatannya tersebut kecuali dirinya sendiri dan Allah SWT. Tetapi ketika seorang menahan perbuatan tersebut, maka di sanalah letak tanggung jawab seseorang sebagai hamba Allah SWT. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sering kali diartikan atau dimaknai puasa itu adalah ibadah amaliyah badaniyah makruh, yaitu puasa yang memayahkan fisik. Puasa yang memayahkan fisik karena apa? Karena menahan tidak makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari, sehingga fisik menjadi payah, fisik menjadi letih. Jadi dengan menjiwai payahnya fisik, lemahnya fisik yang kita rasakan, itu akan timbul atau diharapkan timbul satu karakter, satu kepribadian, yaitu kepedulian terhadap sesama. Kepedulian kepada seseorang yang sulit mencari makan, kepedulian kepada seorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari. Itu yang diharapkan inti. Jadi itulah yang saya katakan bahwa puasa itu sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Salah satu ayat ini dapat kita ambil keterangan bahwa ayat ini menginginkan atau mengajarkan kepada kita untuk hidup seimbang. Hidup seimbang yang bagaimana? Yaitu hidup seimbang dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan. Baik hubungan kita kepada Allah, mempunyai hubungan baik kepada Allah, yaitu hablum minallah, dan mempunyai hubungan baik kepada sesama, yaitu hablum. Maka tidaklah bijak ketika seseorang hanya membesarkan nama Allah, memahabesarkan Allah, tapi mengkerdilkan manusia. Tidaklah bijak seseorang yang melakukan segala ritual ibadah untuk riyadhah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak peduli pada orang-orang yang di sekitarnya yang sangat membutuhkan uluran yang bisa kita berikan melalui infak, zakat, dan sedekah.
Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan ibadah puasa ini bukan hanya ibadah yang sifatnya individual, tapi bagaimana ibadah puasa ini berdampak dalam kehidupan, sehingga kita dapat merealisasikan ayat Al-Quran yang membunyi aqimus shalah wa atuz. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.